warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NPM 1901010039. Di sini saya akan menjelaskan materi tasawuf tentang mahabbah dan ma'rifah. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Setiawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah tasawuf dan teman-teman media yang saya sayangi, maka izinkanlah saya di sini untuk menampilkan ataupun memaparkan materi tasawuf tentang mahabbah dan ma'rifah. Adapun di dalamnya saya menjelaskan mengenai pengertiannya, kriterianya, serta tokoh-tokoh dari mahabbah dan ma'rifah itu sendiri. Oke, untuk sebelumnya memasuki materi lebih jauh, maka perlu saya informasikan kepada teman-teman media sekalian mengetahui tasawuf itu sendiri bagi kalian yang belum tahu. Jadi tasawuf merupakan suatu ilmu yang mengajarkan mengenai bagaimana cara mensucikan hati dan pikiran yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian pengertian dari tasawuf itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi ataupun pengertian mahabbah. Jadi, kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan dan cinta yang mendalam. Jadi menurut Muhammad Ibnu Ali Al-Katani mengatakan bahwa mahabbah adalah mengutamakan yang dicintai. Sedangkan menurut Abu Abdillah Al-Quraish mengatakan bahwa hakikat cinta kita ketika engkau memberikan sesuatu pada yang dicintai, tidak ada sedikit pun bekas yang ada pada dirimu. Ini berdasarkan banyaknya pengertian mahabbah tadi, maka kesimpulannya adalah pengertian daripada mahabbah itu sendiri berarti cinta hamba yang dalam kepada Tuhannya atau Allah dalam segala macam ibadah ilahiyah maupun muamalah insaniyah. Al-mahabbah dalam pengertian cinta antar hamba dan Tuhannya atau sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya mengenai tokoh mahabbah. Hampir seluruh literatur bidang tasawuf menyebutkan bahwa tokoh yang memperkenalkan ajaran mahabbah adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Hal ini didasarkan pada ungkapan-ungkapannya yang menggambarkan bahwa ia menganut paham mahabbah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang zahid perempuan yang amat besar dari Basrah di Irak. Ia hidup antara tahun 713 sampai dengan 810 Hijriah. Jadi sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal dunia pada tahun 185 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut riwayat, dia adalah seseorang hamba yang kemudian dibebaskan. Lalu, kehidupan berikutnya ia banyak untuk beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Dia hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan orang-orang kepadanya. Dalam berbagai doa yang dipanjatkan, ia tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya cinta berada dekat dengan Tuhan. Cinta Rabi'ah ini tulus tanpa mengharapkan sesuatu pada Tuhan. Terlihat dari ungkapan beliau, doa-doa yang disampaikannya. Misalkan ia berdoa, "Ya Tuhanku, bila aku menyembahmu lantaran takut kepada neraka, maka bakarlah diriku dalam neraka. Dan bila aku menyembahmu karena mengharapkan surga, maka jauhkanlah aku dari surga. Namun jika aku menyembahmu hanya demi engkau, maka janganlah engkau tutup keindahan abadimu."
Selanjutnya adalah materi tentang kriteria mahabbah. Jadi ketika kita ingin bermahabbah, terdapat syarat-syarat atau kriteria mahabbah itu sendiri. Yang pertama ada ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah mengantarkan orang yang mencintai Allah untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Asas bagi cinta kepada Allah ini merupakan ma'rifat dan merupakan jalan yang pertama dan titik berangkat menuju kebaikan dan kebahagiaan. Dan itu merupakan syarat yang tak bisa terpisahkan dari cinta kepada Allah. Kriteria yang kedua adalah zikir kepada Allah. Selalu ingat dan mengucap nama asma Allah termasuk sebagai salah satu syarat wajib yang dipenuhi dalam rangka cinta kepada Allah. Yang ketiga ada taat kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi cinta kepada Allah. Tanda-tanda cinta seorang hamba kepada kekasihnya atau Allah adalah sejauh mana hamba tersebut dalam melaksanakan perintahnya sekaligus dalam meninggalkan sejauh-jauh mungkin semua larangannya. Lalu yang keempat ada ikhlas kepada Allah. Asas lain bagi cinta kepada Allah yang harus dimiliki oleh seseorang hamba yang mencintai Allah adalah dia harus ikhlas kepadanya, menjauhkan diri dari kemusyrikan dan rasa riya dalam cintanya. Yang kelima ada takut kepada Allah. Jadi ketika seorang hamba yang mempunyai rasa cinta kepada Allah itu benar-benar takut kepada Allah, maka hamba tersebut akan terpelihara dari kejengkelan Allah atau murkanya Allah atau azabnya Allah lantaran perbuatan dosa. Sehingga dengan demikian jalinan cinta kasih antara seorang hamba tersebut dengan kekasihnya akan terjalin dengan harmonis ataupun mesra. Selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah dalam semua kondisi dan situasi akan membangkitkan cinta yang kuat dan semangat yang kuat. Nah, maka dari situ akan menjadi tidak berartinya lagi segala kesulitan. Selanjutnya, syukur kepada Allah. Bersyukur atas kebaikan ciptaan Allah, atas segala nikmatnya dan karunia hidup yang diberikan kepada Allah. Maka seorang hamba bersyukur kepada Allah hendaknya muncul dari pengetahuan atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Lalu ada sabar. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya cinta kepada Allah adalah harus bersabar. Sabar yang dimaksud di sini adalah sabar dalam menghadapi apa yang diwajibkan oleh Allah dan yang datang dari dan ditunjukkan kepadanya. Jadi dengan kesabaran tersebut sudah tentu akan terjalin kepribadian tersendiri dalam diri hamba yang mencintai Allah. Baik, saya sudah menjelaskan apa itu mahabbah, tokoh-tokohnya dan kriterianya. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai ma'rifat. Yang pertama kita harus mengetahui apa sih pengertian ataupun definisi ma'rifat itu sendiri. Jadi dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rafu irfan ma'rifah yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Dan dapat pula diartikan pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Dalam arti sufistik, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Pengetahuan itu demikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan Tuhan. Ma'rifat berarti mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Seseorang yang mendapatkan petunjuk pada jalan yang benar dan lurus adalah seorang yang ma'rifat kepada Allah secara hakiki, sebagaimana firman Allah dalam potongan surat Al-An'am ayat 91 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma qadarullah haqqu qadrih, yang artinya dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Jadi dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ma'rifat adalah pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh oleh sanubari manusia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh ma'rifat.
Dalam literatur tasawuf dijumpai ada dua orang tokoh yang mengenalkan paham ma'rifah itu sendiri, yaitu ada Al-Ghazali dan Zun al-Nun al-Misri. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 1509 di Ghazaleh, yaitu suatu kota kecil yang terletak di dekat Tus di Khurasan. Ia pernah belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yaitu guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nishyapur. Setelah mempelajari ilmu agama, ia mempelajari teologi, ilmu pengetahuan alam, filsafat, dan lain-lain. Akhirnya ia memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Setelah bertahun-tahun mengembara menjadi sufi, ia kembali ke Tus di tahun 1105 Masehi dan meninggal di sana tahun 1111 Masehi. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Zun al-Misri berasal dari Naubah, di suatu negara yang terletak antara Sudan dan Mesir. Jadi tahun kelahiran beliau tidak banyak yang mengetahui. Yang diketahui hanya tahun wafatnya, yaitu 860 Masehi. Menurut Hamka, beliaulah puncaknya kaum sufi pada abad ketiga Hijriah. Beliau yang banyak menambahkan jalan untuk menuju kepada Tuhan, yaitu mencintai Tuhan, membenci yang sedikit. Jadi menurut garis perintah yang diturunkan dan takut berpaling dari jalan yang benar. Tokoh Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifat adalah tampak jelas rahasia-rahasia ketuhanan dan pengetahuan mengenai susunan urusan ketuhanan yang mencakup segala yang ada. Adapun ma'rifat yang diajukan oleh Zun al-Nun al-Misri adalah pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Jadi menurutnya ma'rifat itu hanya terdapat atau hanya ada pada kaum sufi saja yang sanggup melihat Tuhan dengan sanubari mereka. Pengetahuan serupa ini juga hanya diberikan Tuhan kepada kaum sufi. Ma'rifat dimasukkan Tuhan ke dalam hati seorang sufi sehingga hatinya penuh dengan cahaya. Ketika Zun al-Nun al-Misri ini ditanya bagaimana ia memperoleh ma'rifat tentang Tuhan, ia pun menjawab, "Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan, dan sekiranya tidak karena Tuhan, aku tak tahu akan Tuhan." Materi selanjutnya yang terakhir adalah mengenai kriteria ma'rifat. Berbicara mengenai tasawuf tentu akan menyangkut pada masalah ma'rifat, sebab arti ma'rifat sendiri adalah pengetahuan mengenai segala sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Maka apabila orang tersebut ingin mencapai kondisi ma'rifatullah, maka diperlukan syarat-syarat atau kriteria berikut ini. Yang pertama, harus memiliki niat serta tekad dan keyakinan ingin bertemu dengan Allah. Yang kedua, harus memiliki kemerdekaan berpikir dan membebaskan diri dari segala macam fanatisme beragama. Yang ketiga, mencari dan mendapatkan seorang guru mursyid yang benar-benar sudah bermakrifat. Yang keempat, ada pembersihan jiwa melalui tahali dan tazali. Yang kelima, ada di dalam situasi apapun selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Yang ketujuh ada senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Yang kedelapan, melihat segala sesuatu baik itu kejadian, peristiwa, kesulitan maupun musibah dihadapi orang itu sendiri dengan tenang, tabah dan tawakal. Selanjutnya adalah menyukai tafakur atau tahannuts, yang artinya berdiam diri untuk mengingat kepada Allah. Selanjutnya harus dapat mengenal diri sendiri. Lalu ada mengenal segala sesuatu di dunia ini senantiasa dikembalikan kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta. Yang selanjutnya harus mengenal sifat-sifat Allah. Selanjutnya harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ia harus dapat melihat tanpa mata hati, ia harus dapat mendengar tanpa telinga, dan ia harus dapat berjalan tanpa kaki. Jadi syarat yang ini khusus bagi seseorang yang sudah bermakrifat dan bermahabbah kepada Allah. Selanjutnya, ia juga harus dapat bekerja dan berbicara tanpa menggunakan tangan maupun lidah, tahu bahasa roh. Yang terakhir adalah ia bahkan harus mati selagi hidup, al-fana nas, dan sesudah itu barulah ia dapat mendengar sabda Tuhan dan bertemu dengan Tuhan.
Oke, cukup sekian materi dari saya yaitu mengenai mahabbah dan ma'rifah, pengertian tokoh-tokoh maupun kriterianya. Maka apabila saya ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.